Halo Sobat Alur Film, jadi di Nemu Channel kali ini akan merekap sebuah film yang berjudul Some Like It Rare. Film ini rilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang sepasang suami istri bernama Sophie dan Vincent, di mana mereka mempunyai toko daging yang sedang diambang kebangkrutan. Karena di daerah mereka kebanyakan sudah beralih menjadi vegan atau pemakan sayur-sayuran. Toko pasutri ini seringkali didatangi oleh gangster vegan dan menghancurkan segala isinya. Film ini disutradarai oleh Febri Agu dan dibintangi oleh Marina Foïs, Victor Mutelet, Alexia Kardat, Virgin Hoc, dan masih banyak aktor keren lainnya guys. Sebelum film dimulai, silakan tekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Let's get this on. Ada sebuah toko daging yang dimiliki oleh sepasang pasutri bernama Vincent dan Sophie. Customer yang datang ke sana nggak terlalu banyak sih, soalnya daging yang mereka jual tidak terlalu enak. Jika begini terus, sang istri sudah tahu kalau lambat laun toko ini akan bangkrut. Akan tetapi suaminya berpikir tidak demikian, sebab tidak semua orang mengkonsumsi daging. Sikap Vincent ini membuat Sophie kesal karena ia sama sekali tidak memberikan solusi. Ada sekelompok orang bertopeng tiba-tiba masuk dan menumpahkan cat merah ke toko mereka. Untungnya Vincent berhasil menangkap salah satu anggota kelompok dan melepas topengnya. Rupanya mereka ini adalah para vegan gurun alias vegan garis keras. Kerusakan yang disebabkan kelompok itu menyebabkan Vincent dan Sophie terpaksa menutup tokonya sementara. Akibatnya pendapatan mereka pun berkurang dan sering terjadi cekcok di antara mereka. Hubungan mereka pun jadi renggang dan tidak lagi semasa dulu. Alhasil Sophie ditemani Vincent datang ke rumah temannya yang bernama Stephanie untuk curhat. Menurut Stephanie, lebih baik diacarai saja daripada menderita terus bersama Vincent. Buktinya sejak menikah pengusaha daging yang terkenal, Stephanie jadi kaya raya. Tidak lama dari itu, Vincent dan Sophie dikenalkan pada suaminya Stephanie yang bernama Mark. Dua sejoli ini mengubah rencana mereka yang akan membuka toko baru. Hal ini tentunya membuat Vincent dan Sophie menjadi iri karena toko mereka diambang kebangkrutan. Namun perasaan itu terobati ketika Mark menghadiahi sebuah shotgun. Tidak lama dari itu, Vincent dan Sophie pun pulang dengan mood bercampur aduk. Perkataan Stephanie sebelumnya sangat memengaruhi Sophie sehingga ia minta cerai pada suaminya. Akan tetapi Vincent tidak mau dan menghiraukan permintaan sang istri. Di tengah cekcok tersebut, kebetulan mereka berpapasan dengan bocah vegan yang merusak tokonya kemarin. Awalnya Vincent cuma ingin mencegat bocah itu, tapi dia tidak sengaja, ia malah melindasnya. Untungnya jalan yang mereka lalui jarang dilalui kendaraan, jadi tidak ada saksi mata. Dalam keadaan panik, Vincent mencoba menghubungi polisi dan bilang kalau semua ini cuma kecelakaan. Itu percuma saja sebab polisi tidak akan percaya, ditambah lagi mereka sedang membawa shotgun pemberian Mark. Ketika kebingungan, sang istri lalu menyarankan untuk menggunakan trik yang ia pelajari dari acara TV, yaitu membuang bocah ke tempat sampah supaya tidak ditemukan oleh polisi. Mereka pun membawa bocah itu ke mobil, dan Sophie menyarankan semuanya pada Vincent karena ini disebabkan olehnya. Namun bukannya menuruti sang istri, Vincent malah membawa pulang jenazah bocah itu dan memotongnya jadi beberapa bagian. Setelah itu Vincent mencoba memberitahu kondisi jasad remaja tersebut, tapi Sophie tidak peduli. Keesokan harinya Vincent mendatangi toko sebab kaki si remaja labil yang sudah dipotong tiba-tiba hilang. Ternyata sang istri menjual kaki itu karena mirip dengan daging babi. Itu berarti mereka sudah membuat para pelanggannya makan daging orang. Keringat Vincent bercucuran saat ada seorang pelanggan yang bertanya tentang asal-muasal daging itu. Ia terpaksa berbohong dan bilang kalau daging itu berasal dari Burkina Faso. Tapi tidak lama dari itu Vincent bilang ke istrinya kalau sebenarnya daging itu adalah daging si bocah. Rasanya yang sangat enak dan Sophie tidak peduli. Pelanggannya jadi kanibal jika tokonya terus laku seperti ini. Lambat laun mereka bisa sekaya Stephanie dan Mark. Sejak kejadian itu banyak pelanggan berdatangan membeli daging dari toko mereka. Akan tetapi persediaan mereka sudah habis dan Sophie dengan polosnya meminta Vincent untuk membunuh orang lagi. Tentu saja ide gila ini ditolak oleh Vincent karena ia tidak mau menjadi seorang pembunuh.
Penolakan ini menyebabkan sang istri jadi bersikap dingin sampai dia harus tidur di luar. Dengan terpaksa akhirnya Vincent pun menuruti keinginan sang istri. Beberapa hari kemudian Vincent dan Sophie mendatangi sebuah restoran steak untuk mencari mangsa selanjutnya. Tidak boleh yang terlalu kurus karena tidak ada dagingnya, dan jangan juga terlalu gemuk karena kebanyakan lemak. Daging yang bagus harus memiliki jumlah lemak yang pas, dan mereka harus banyak makan sayuran. Jika ada orang yang berbadan bagus namun mengalami stres hebat, sebaiknya jangan ditarget, sebab sudah pasti dagingnya akan alot. Kemudian target juga harus sering mantap-mantap, agar dagingnya semakin juicy. Tidak lama kemudian, Sophie melihat seorang wanita yang masuk restoran. Menurutnya wanita itu sangat ideal untuk diolah jadi bola-bola cincang. Tapi Vincent tidak sependapat dengan sang istri, karena sampai kapanpun ia tidak mau membunuh seorang wanita. Kemudian Sophie menyarankan untuk membunuh bocil saja, supaya dagingnya lembut dan empuk. Tapi ia malah dikatain gila oleh sang suami. Daripada bocil yang dagingnya sedikit, sang suami menyarankan untuk membunuh transseksual. Soalnya rasanya pasti eksotis dan agak berbau garpit. Agar tidak dicurigai, mereka lalu berpura-pura memesan makanan yang tidak ada di menu. Pelayan pun kebingungan dan memutuskan untuk memanggil manajernya. Di saat sang manajer datang, Sophie dan Vincent langsung jatuh cinta pada gumpalan daging dan lemak yang sempurna itu. Mereka sudah membayangkan bagian mana saja yang akan laku keras sampai membuat mereka meneguk ludah. Selanjutnya Vincent dan Sophie berencana untuk membunuhnya saat ia pulang. Ketika si manajer pulang, Sophie menyuruh Vincent untuk melancarkan aksinya sementara ia berjaga di mobil. Di situ Vincent tiba-tiba ciut dan ingin membatalkan rencana ini, tapi Sophie tetap memaksanya karena tidak punya pilihan lain. Ia pun menyerang sang manajer dengan barbar, tapi hasilnya malah gagal. Kemudian dia kembali ke dalam mobil dan berbohong kalau dirinya kalah lawan sang manajer yang jaga muatai. Sang istri langsung memarahinya karena tahu suaminya tidak berani membunuh orang. Beberapa hari setelah kejadian, anak mereka pulang membawa pacarnya yang seorang vegan. Berkat pacarnya itu, anaknya juga hijrah menjadi vegan. Padahal Sophie sudah masak banyak hidangan untuk menyambut mereka. Namun mereka tidak mau makan dan malah menasihati tentang gaya hidup sehat. Ocehan kedua herbivora ini membuat telinga Vincent dan Sophie menjadi gatal. Ketika mereka berdua berpamitan, barulah pasangan pasutri ini bisa bernapas lega. Sikap para vegan itu membuat mereka kepikiran untuk berpura-pura jadi aktivis vegan supaya bisa mendapatkan banyak mangsa. Aksi kampanye mereka sempat mendapatkan banyak kecaman karena terkesan memaksa orang yang tidak mau menjadi vegan. Namun dari segelintir orang muncul pria kurus yang menghampiri mereka dan mendukungnya. Walaupun kelihatan pria itu tidak memiliki banyak daging, tapi mereka tidak punya pilihan lain sebab stok daging di toko sudah habis. Jika tidak segera resto, pasti pelanggan mereka akan kecewa. Alhasil Vincent dan Sophie berencana untuk bertemu dengan pria kurus itu. Sayangnya hal tidak terduga pun terjadi saat si pria kurus membawa antek-anteknya. Mereka mengajak Vincent dan Sophie untuk memberantas toko daging dan mereka pun terpaksa menyetujuinya. Selama di perjalanan, antek-antek itu menanyakan tentang profesi mereka. Agar tidak dicurigai, Vincent dan Sophie mengaku kalau mereka tukang bunga. Beberapa saat kemudian mereka sampai di lokasi yang ternyata toko daging milik Stephanie dan Mark. Ini merupakan kesempatan yang tepat untuk membalas perlakuan songong mereka. Setelah puas menghancurkan toko, Sophie dan Vincent pun cekcok di rumah makan Bu Pini. Sang istri tidak terima toko temannya dirusak seperti itu, tapi Vincent tidak peduli karena sudah membenci dengan Stephanie dan Mark. Cecokan ini semakin memanas sehingga akhirnya Vincent memilih untuk pulang dan meninggalkan Sophie sendirian. Tidak lama kemudian Sophie didekati oleh pelayan dan diantarlah dia pulang sampai depan tokonya. Pelayan yang seorang vegan itu kaget karena ternyata ia membonceng seorang toko daging. Meski haram baginya berdekatan dengan non-vegan, akan tetapi pelayan itu keburu kepincut dengan Sophie sehingga ia menciumnya dengan mesra. Saat titik mulai bangkit, tiba-tiba Sophie menggigit lidah sampai berdarah.
Cara memompa birahi itu sangat ampuh untuk memancing pelayan agar mau masuk rumah. Sesampainya di dalam, Vincent begitu marah mengetahui sang istri membawa pria lain. Melihat reaksi suaminya ini membuat Sophie puas, sebab sejak awal ia membawa pelayan itu agar suaminya cemburu sampai ingin membunuh si pelayan. Ditambah lagi, pelayan tersebut sangat songong pada Vincent yang membuat amarahnya semakin bergejolak. Karena sudah tidak tahan dengan sikap si pelayan, sang suami pun membunuhnya. Yang senang di sini adalah Sophie karena suaminya tidak takut lagi untuk membunuh. Sialnya saat mau membereskan jasad pelayan itu, tiba-tiba anak mereka datang. Sebisa mungkin mereka mengecoh anaknya agar tidak melihat jasad si pelayan yang tergeletak. Lalu mereka pun mengusir sang anak dari rumah. Keesokan harinya stok Burkina Faso semakin berlimpah dan toko pun semakin ramai. Hubungan Vincent dan Sophie jadi kembali mesra gara-gara sering berburu bareng. Hari demi hari, minggu demi minggu, permintaan pelanggan semakin banyak. Harga daging babi Burkina Faso juga mereka naikkan karena tingkat kesulitan mendapatkan stok sangatlah good fire. Sampai detik ini tidak ada seorang pun yang mencurigai daging babi ini, sehingga mereka tidak khawatir akan terciduk. Namun mereka harus berhati-hati sebab para polisi mulai menginvestigasi kasus para vegan yang tiba-tiba menghilang. Suatu malam mereka menemui target yang sangat mengemaskan bernama Winnie si beruang madu. Melihat Winnie yang begitu gempal membuat mereka sangat menyukainya, sampai-sampai tertawa sendiri. Kelakuan Vincent dan Winnie ini seperti mengejek dirinya, dan itu membuat Winnie trauma sebab dulu ia sering dibully. Dari gelagak kedua sejoli ini, Winnie sudah mengetahui maksud mereka dan memilih untuk kabur. Sang istri lalu teringat tayangan 86 yang mengatakan jika target berhasil kabur maka cepat atau lambat kejahatan mereka akan terbongkar. Oleh karena itu Vincent dan Sophie harus menangkap Winnie bagaimanapun caranya. Untung saja sebelumnya mereka bertukar nomor handphone, jadi nada deringnya akan kedengaran kalau ditelepon. Kemudian mereka menghubungi Winnie dan nada deringnya sangat terdekat. Winnie yang panik pun mencoba kabur, tapi dia mati duluan akibat serangan jantung. Dagingnya Winnie ini lebih enak dari target yang lain, sehingga mereka tidak menjual semuanya. Sisa daging Winnie ini mereka makan di hutan sambil barbekyuan. Di saat sedang menyantap daging Winnie, ada orang asing yang tiba-tiba mengajak ribut. Orang itu berkata kalau mereka mencuri tempat dan oksigen miliknya. Walau begitu, orang itu pun mengalah dan mencari tempat lain. Namun baru saja menggelar tikar, setelah orang itu mati, Vincent dan Sophie mendatangi rumah Mark dan Stephanie untuk pamer sekaligus memberikan sampel daging Burkina Faso. Saat Mark menyantap daging Winnie, ia menggigit chip yang awalnya dikiranya tulang. Namun Sophie menepisnya dengan bilang kalau daging yang mahal memang ditanam chip, tidak seperti daging di toko mereka yang kualitasnya murahan. Vincent juga ikut-ikutan menghina mereka, sehingga Mark marah besar. Pulang dari sini, mereka melanjutkan berburu target. Setelah menonton National Geographic, skill memburu dua sejoli ini jadi semakin yahut. Walau sudah punya trik baru, Vincent dan Sophie masih tetap jadi aktivis vegan KW. Suatu hari di pasar vegan, mereka yang sedang menyamar bertemu dengan anaknya. Mereka yang tukang daging dihina habis-habisan oleh pacar anaknya karena sudah berani menginjakkan kaki di sini. Ributan ini membuat mereka menjadi pusat perhatian, dan tanpa disadari ternyata ada anggota vegan garis keras yang menguping pembicaraan mereka. Setelah debat itu, Vincent dan Sophie pun pulang. Tidak lama dari itu, pacar anaknya datang ke rumah untuk meminta maaf. Permohonan maaf ini sangat tulus karena si pacar tidak mau dibenci oleh calon mertua. Bisa hancur hidupnya jika anak mereka memilih untuk meninggalkannya. Sang istri yang sudah kepalang kesal berniat membunuh si herbivora, tapi Vincent mencegahnya dan menyuruh sang pacar anak untuk pulang. Sebelum terjadi pertumpahan darah, sejak saat itu Vincent menjadi semakin teringat pada Winnie yang polos, namun harus berakhir tragis di tangannya. Rasa bersalah ini membuat ingin berhenti memburu daging vegan. Ia mencoba membujuk sang istri untuk kembali menjual daging biasa yang berlabel SNI. Alhasil, tidak ada satupun pelanggan yang mau membeli daging di toko mereka. Pelanggan yang semakin berkurang membuat Sophie jengkel pada Vincent.
Keesokan harinya, Sophie yang sedang jaga toko didatangi oleh kelompok aktivis vegan. Rahasia mereka yang mengaku tukang bunga sudah terbongkar setelah mendengar perkelahian mereka dengan pacar anaknya. Alhasil Sophie dihajar habis-habisan dan dimintai bertanggung jawab atas hewan-hewan yang sudah disembelih. Di saat-saat genting ini muncul Vincent dan menolong istrinya dari kelompok itu. Dengan mudah Vincent mengalahkan mereka kecuali si pria kurus. Sangat sulit baginya menghabisi si pria kurus itu. Dan untunglah sang istri yang sudah terbebas langsung membantunya. Tiba-tiba saja polisi datang atas laporan Stephanie dan Mark. Sebab saja menemukan chip daging pemberian Vincent dan Sophie, mereka sudah curiga. Alhasil kedua pasangan itu pun ditangkap. Ketika di sidang, tidak sedikit pun mereka menyesali perbuatannya. Satu-satunya yang mereka sesali adalah membunuh Winnie karena ia sangat mengemaskan. Film ini gua kasih rating seharga 1 toples sosis so nice. Gua mundur diri dan jangan lupa subscribe.